Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota. Dishub DKI Jakarta menyebut aturan ganjil genap diperluas karena meningkatnya volume kendaraan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas penerapan sistem ganjil genap ke 25 titik jalan di ibu kota. Aturan ini akan mulai diterapkan pada 6 Juni 2022. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo menyebut aturan ganjil genap diperluas karena meningkatnya volume kendaraan seiring pelonggaran mobilitas masyarakat di tengah menurunnya penularan COVID-19. Jadi dengan diterapkan 25 ruas jalan, maka kinerja lalu lintas pada ruas jalan sibuk akan kembali turun. Kita harapkan produktivitas masyarakat kembali naik, kata Safrin Liputo seperti kami kutip dari kompas.com. Sebelum menerapkan ganjil genap di 25 ruas jalan, Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan sosialisasi selama sepekan. 25 ruas jalan yang akan diterapkan ganjil genap adalah Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Merdeka Barat. Kemudian Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati. Kemudian Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S. Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, Jalan Ahmad Yani. Kemudian di Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya sisi Barat, Jalan Keramat Raya, Jalan Stasiun Senen, dan Jalan Gunung Sahari. Kebijakan ganjil genap sempat dihentikan saat pandemi COVID-19 merebak. Mulai Oktober 2021, ganjil genap diterapkan di 13 ruas jalan dan akan diperluas menjadi 25 ruas jalan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mengapa aturan ganjil genap diperluas? Apakah efektif untuk mengurangi kepadatan di ruas jalan utama Jakarta? Kita tanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo. Pak Kadishub, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Iya. Mas Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kadishub, berapa yang akan ditambah dan boleh mungkin sebagian disebutkan di mana saja? Baik, untuk penambahan ruas jalan sebenarnya ini merupakan implementasi secara utuh dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada 25 ruas jalan. Nah, setelah pandemi, kita pahami saat ini pemerintah berhasil menangani pandemi secara baik. Dan setelah libur Lebaran kemarin, kami terus melakukan evaluasi terhadap unjuk kerja ruas jalan, khususnya dari sisi penilaian arus lalu lintas, bagaimana volume lalu lintas, kecepatan lalu lintas pada ruas jalan. Ini terus dievaluasi dan sepertinya terjadi peningkatan trafik yang signifikan dibandingkan sebelum libur Lebaran kemarin. Dan oleh sebab itu, kemudian kami melakukan koordinasi secara intens untuk segera diterapkannya pembatasan lalu lintas kembali ke penerapan Peraturan Gubernur Nomor 88 dimaksud. Demikian, Mas Ena. Iya, saya ingat beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan sempat menyampaikan bahwa ada penurunan kemacetan di Jakarta. Sesungguhnya seperti apa? Ya, memang pada tahun 2020 kemudian 2021 itu terjadi penurunan kemacetan yang signifikan. Bahkan sebagaimana kita ketahui pada tahun 2020 kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan sebagai juara untuk Sustainable Transport Award, dan memang dari hasil juga penilaian oleh TomTom Traffic Index untuk tingkat kemacetan di Jakarta terus terjadi penurunan. Dan oleh sebab itu kami sebagai aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya agar penurunan yang terjadi itu tetap masuk dalam tataran level of service jalan yang baik. Dan tentu untuk bisa mempertahankan itu perlu upaya-upaya komprehensif. Tidak hanya dari sisi perbaikan kualitas layanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan mobilitas warga yang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi pasca Lebaran kemarin. Penurunannya pada tahun 2020 dan 2021, apakah itu karena
efek COVID pada waktu itu atau juga penurunan Ya. terjadi pada 2019 misalnya 2018 yang kita bisa simpulkan berarti memang ada penurunan. Tapi kalau cuma 2020 dan 2021 bukankah itu karena COVID? Baik, jadi penurunan tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta ini terus terjadi sejak 2018. Oke. Kita ketahui berdasarkan data 2017 tingkat kemacetan Jakarta itu masuk ke peringkat 4. Kemudian turun peringkat 7 pada tahun 2012, peringkat 10 2019, 2020 turun menjadi peringkat ke-31, dan 2021 kemarin kita turun menjadi peringkat ke-46. Dan selama periode evaluasi ini tentu TomTom Traffic Index itu melakukan penilaian pada lebih dari 400 kota di dunia. Jadi kita pahami bahwa begitu pandemi tidak hanya Jakarta tetapi seluruh kota di dunia mengalami situasi yang sama, dan tentu metodologi yang digunakan oleh rekan-rekan di TomTom Traffic Index untuk menilai itu tidak polos-polos amat begitu ya, bukan 2020, 2021 pasti itu kan berkurang karena ada pembatasan mobilitas dan lain sebagainya. Ternyata dari 2017, 2018 tadi disebutkan. Tapi begini Pak Kadisub, saya bertanya, ganjil genap iya, di wilayah ganjil genapnya lancar atau sedikit ya, kalau seandainya itu padat tapi masih lancar lah, ramai lancar istilahnya begitu ya. Tapi di luar ganjil genap itu terjadi mungkin interlocking, mungkin juga macet yang luar biasa. Artinya bukankah ini hanya memindahkan kemacetan ke daerah-daerah yang bukan ganjil genap? Ya, memang perlu dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan ganjil genap tentu akan berdampak ke jaringan-jaringan jalan alternatif yang berada di kawasan ganjil genap. Oleh sebab itu, salah satu hasil evaluasi kami adalah pada area-area atau jaringan jalan alternatif tadi, paralel juga akan dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Baik itu situasional maupun manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan khususnya pada simpang-simpang yang ternyata di sana terpantau sebelum masa pandemi ternyata terjadi kepadatan. Misalnya? Dan ini menjadi contohnya di setiap simpang yang diatur dengan traffic light, begitu terjadi kepadatan, tentu kami akan melakukan upaya untuk ada penambahan waktu hijau untuk kaki persimpangan tertentu. Demikian pula halnya pada area-area yang ada bottleneck, tentu kami akan melakukan penyempurnaan terhadap kelengkapan jalan di sana, sehingga masyarakat itu saling memberikan prioritas. Dan tentu saya berharap dengan saat ini kondisi masyarakat Jakarta dan Jabodetabek yang semakin sadar untuk tertib lalu lintas, lebih memberikan ruang kepada yang lain untuk saling memberi jalan sehingga tidak terjadi yang namanya saling serobot. Demikian. Jadi lampu merah, lampu traffic light tadi Anda katakan itu memang sudah diatur ya, ketika misalnya ada titik yang berat, titik yang banyak, maka lampu hijaunya diperlama, kurang lebih begitu ya? Ya, akan dilakukan penambahan siklus hijau pada kaki-kaki persimpangan yang sekiranya di sana cukup padat dan antrian cukup panjang. Dan itu ada di comment centernya di Sub DKI Jakarta? Iya, betul. Oke, saya bicara, lagi-lagi ini masalah klise sebenarnya. Kalau mau membatasi kendaraan, maka koneksi antar moda transportasinya harus lengkap. Nah, apakah Jakarta sudah lengkap? Ketika misalnya dari titik A menuju ke titik B, akhirnya ujung-ujungnya dengan Gojek misalnya, atau dengan Grab misalnya, seperti itu. Ya, baik, sebagaimana kita ketahui bahwa penanganan permasalahan transportasi Jakarta itu dikemas dalam program Jaklingko. Jaklingko tidak hanya bicara terkait dengan integrasi layanan angkutan umum, tetapi bagaimana strategi push and pull pengaturan dan pengendalian transportasi mobilitas warga itu dilakukan. Di sisi lain, selain pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap maupun manajemen parkir, kami juga melakukan integrasi secara utuh untuk layanan angkutan umum di Jakarta. Terakhir bahkan hasil penelitian rekan-rekan dari Litbang Kompas menyebutkan bahwa untuk layanan angkutan umum di Jakarta itu sudah mencapai 96% menyentuh
Baik. aktivitas warga. Artinya ini sudah cukup masif. Baik. Tinggal kami upayakan peningkatan kapasitas dan kualitas. Baik, tentu layanan. kami tunggu. Mohon maaf saya potong Pak Kadisub karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tapi informasinya sudah kami dapatkan. Terima kasih dan kami terus menunggu dan juga mencermati bagaimana kemudian nanti ganjil genap termasuk juga peningkatan soal moda transportasi interkoneksinya atau integrasinya. Terima kasih Kadisub terima kasih. DKI Jakarta Pak Syafrin Liputo telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.